lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. IMF memberikan sebuah kabar heboh bahwa ekonomi Indonesia akan kalahkan Tiongkok. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. IMF memberikan kabar heboh bahwa ekonomi Indonesia akan kalahkan Tiongkok. Ekonomi Indonesia akan kalahkan Tiongkok. Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun politik 2024 akan tumbuh sebesar 5%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini diperkirakan akan mengalahkan Tiongkok. Tiongkok diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,5% saja pada tahun 2024. Ekonomi Cina melemah karena negeri panda ini kehilangan potensi untuk tumbuh tinggi setelah pelonggaran besar-besaran sejak akhir tahun lalu dengan mengurangi pembatasan terkait COVID-19. Pengangguran serta dampak skandal properti masih menjadi persoalan besar di Tiongkok. Pemulihan ekonomi Tiongkok bisa melambat karena persoalan real estate belum sepenuhnya diselesaikan. Ini bisa menimbulkan dampak negatif ke sektor-sektor lainnya, begitu tulis IMF. Dari catatan tim riset CNBC Indonesia, selama hampir 3 tahun, kebijakan non-COVID Beijing yang ketat memiliki efek buruk bagi pengeluaran konsumen. Ketika pembatasan dicabut pada akhir tahun 2022, jutaan orang berbondong-bondong ke restoran, pusat perbelanjaan, dan pergi liburan. Tapi optimisme itu tidak bertahan lama. Bahkan Cina kehabisan tenaga dan pasar tenaga kerja di bawah tekanan sehingga lebih dari 1 dari 5 orang muda menganggur. Perusahaan enggan merekrut karena permintaan konsumen melemah dan konsumen enggan berbelanja karena situasi ekonomi. Begitu kata ekonom Larry Hu dari Bank Investasi Macquarie kepada AFP. Sebagai informasi, tingkat pengangguran di antara kaum muda usia 16 hingga 24 tahun mencapai 21,3% pada bulan Juni ini, menjadi rekor tertinggi yang baru. Tingkat pengangguran untuk masyarakat di kota-kotanya adalah 5,2% pada bulan Juni. Itu yang terjadi di Tiongkok saat ini. Tidak seperti negara lainnya yang tertekan inflasi, Cina justru mengalami deflasi secara bulanan dan ke level 0 secara year on year. Ini menjadi alarm peringatan berlanjutnya perlemahan permintaan di negeri tersebut. Salah satu alasannya adalah konsumen menunda pembelian mereka dengan harapan harga yang lebih rendah. Sementara itu, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 dari 5,1% menjadi 5% pada tahun tersebut. Pemangkasan proyeksi ini belum dipaparkan secara terperinci berdasarkan wilayah. Namun, IMF melihat adanya pelemahan pertumbuhan bagi negara-negara yang ekspornya bergantung pada komoditas tertentu. Sementara itu, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja terbatas ke Tiongkok pada hari Kamis 27 Juli 2023. Di sana, ia menemui Presiden Cina Xi Jinping. Mengutip media Xinhua, Xi Jinping memberikan sejumlah pesan kepada Presiden Jokowi. Apa sajakah itu? Dalam pernyataannya, Xi mencatat pembukaan babak baru hubungan komunitas Cina-Indonesia yang dimulai tahun lalu, mengingat kemitraan strategis kedua negara yang memasuki umur 10 tahun. Cina bersedia mengambil kesempatan itu sebagai kesempatan untuk memperdalam kerjasama strategis dengan Indonesia. Begitu tulis Xinhua memuat pernyataan Xi. Memberi contoh bagi negara-negara berkembang untuk berbagi masa depan bersama, mengejar solidaritas dan kerjasama, serta mendorong pembangunan bersama, menyuntikkan lebih banyak kepastian dan energi positif di kawasan dan juga di seluruh dunia. Begitu tambahnya. Cina pun ujarnya bersedia memelihara komunikasi strategis dengan Indonesia, termasuk memperkuat pertukaran pengalaman tata kelola negara dan memprakarsai mekanisme dialog 2+2 untuk Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan di kedua negara baik di Indonesia dan juga Tiongkok. Pencapaian besar pun tegasnya telah dicapai. Misalnya dalam mensinergikan Belt and Road Initiative atau BRI dengan visi Indonesia tentang poros maritim global. Di kesempatan yang sama, ia juga memberi pesan khusus ke proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, kedua belah pihak perlu memastikan standar tinggi dan kualitas tinggi dari proyek tersebut.
memberikan lebih banyak dorongan untuk pembangunan Indonesia. Begitu kata Presiden Xi Jinping. Ia juga menambahkan bahwa kedua negara perlu melanjutkan kerjasama di bidang industri yang komprehensif. Cina pun, kata dia, akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan ibu kota barunya dan kawasan industri di Kalimantan Utara sana. Tiongkok bersedia memperluas kerjasama di berbagai bidang, termasuk kendaraan energi baru dan kota pintar, serta bersama-sama mempromosikan transformasi digital industri. Begitu lanjut Presiden Xi. Ia pun berujar, Beijing bersedia untuk terus memperluas impor komoditas curah dan produk pertanian berkualitas tinggi dari Indonesia. Ini untuk mewujudkan kemitraan ekonomi komprehensif regional dan memperkuat kerjasama di berbagai bidang, termasuk ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, revitalisasi pedesaan, pendidikan kejuruan, pendidikan bahasa, kedokteran dan kesehatan, budaya, dan juga pariwisata. China siap memperdalam kemitraan strategis komprehensifnya dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ataupun ASEAN dan mendukung kerja Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023 ini. Perlu diketahui, Tiongkok adalah mitra dagang dan investasi utama Indonesia pada saat ini. Dalam 2 tahun terakhir ini, neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus terhadap Cina mencapai 3,1 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2021 dan meningkat menjadi 6,5 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2022. Dari sini kita lihat bahwa memang ekonomi Indonesia memang terus bergerak cepat. Bahkan lembaga dunia sekaliber IMF pun menyatakan bahwa ekonomi Indonesia akan melesat jauh dan bisa meninggalkan Tiongkok. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi memang sekarang ini Indonesia terus bergerak cepat gitu ya, untuk satu ya, untuk meningkatkan perekonomian, terus bergerak maju lah gitu kan. Ini sebenarnya menjadi contoh gitu ya bagi negara-negara berkembang untuk terus bergerak cepat gitu ya, mandiri juga, seperti mana yang kita sudah lihat bagaimana Indonesia sekarang gitu ya, terus bergerak cepat. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.